Syarat olahraga itu berkembang adalah olahraga itu menjadi industri. Bisa kita lihat di negara-negara maju, ya. Di negara maju misalnya sepak bolanya, ya. Bagaimana sepak bola itu bisa menjadi komoditi yang luar biasa, bukan hanya olahraganya sebagai sebuah sport, tapi olahraga sebagai sebuah bisnis, gitu kan, sebuah bisnis. Memang kami selama ini di KONI Mataram berusaha menjalankan sebuah organisasi ini dengan kekinian. Dengan kekinian itu ada faktor media di sana, entah itu media sosial, entah itu media konvensional dan lain sebagainya, agar atlet-atlet kita merasa bangga. Itu yang pertama. Kalau dia nggak dikenal, bagaimana merasa bangga? Nah, iya kan? Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Bicara Santai bersama saya Yusril Iza Mahendra. Hari ini saya ingin bicara dan ngobrol santai dengan salah satu tokoh muda, ya, jiwanya muda ya, di Mataram. Banyak sekali memberikan kontribusi untuk para pemuda, khususnya para atlet di kota Mataram dan untuk NTB untuk tentunya. Saya sedang bersama dengan Ketua KONI Kota Mataram, Bang Virat Pariska. Selamat sore Bang. Sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Iya. Maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin katanya Bang Virat. Buat Ini rekan-rekan. sesuatu hal yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi podcast kali ini saya langsung mendatangi kediaman beliau ya untuk banyak belajar tentunya. Kita ingin mengetahui banyak Bang Ya. persoalan tentang atlet, kemudian anak muda di kota Mataram. Ya. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran Bang Ya. kepada sosok Abang. Ya, latar belakangnya apa ya kan? Ya. Saya begini-begini aja. Begini-begini aja. Ya, alhamdulillah saya kebetulan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua KONI Kota Mataram di periode 2019 hingga 2024. Kebetulan saya melanjutkan estafet dari kepemimpinan Bapak Wali Kota dulu Bapak Mohan Roliskana, dan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan beliau di sektor olahraga. Begitu. Iya. Jadi ini adalah bapaknya para atlet ya kalau di Kota Mataram. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang menarik Bang. Ya. Banyak sekali teman-teman yang penasaran berkaitan dengan keberlanjutan olahraga Ya. di Kota Mataram. Apalagi kita tahu bahwa olahraga ini kan adalah salah satu hobi dari anak muda sekarang. Iya. Banyak sekali cabur Ya. yang tersedia. Ya. Dan kebetulan kemarin saya baca berita, Bang, ada event Ya. yang diadakan oleh KONI ya, Ya, KONI dan Dispora ya. KONI dan Dispora untuk menyelenggarakan Harum Cup. Harum Cup. Ya. Harum Cup itu bisa diceritain Bang? Ya. Jadi yang pertama, kegiatan tersebut berangkat pertama dari bahwasanya seperti mana kita ketahui bahwasanya 2 tahun belakangan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dibatasi oleh keadaan di mana kita masih sampai saat ini sebenarnya masih dalam wabah pandemi COVID, sehingga beberapa aktivitas kegiatan terutama kegiatan keolahragaan tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama, sehingga pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan kami yaitu KONI Kota Mataram melihat bahwasanya mungkin perlu ada hiburan bagi masyarakat agar masyarakat anak-anak muda di Kota Mataram bisa mengekspresikan diri gitu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami Kota Mataram di event kegiatan olahraga terakhir yaitu Pekan Olahraga Provinsi, di mana kami alhamdulillah bisa menjadi juara umum dengan torehan 112 emas, jauh sekali meninggalkan peringkat kedua sekitar 40-an emas. Cuman masih ada sesuatu hal yang kurang lengkap di sana, yaitu di mana dengan prestasi kita tersebut sepak bola belum kita dapat meraih emas seperti itu. Jadi kan orang bilang kalau
bisa menjadi juara umum tanpa mendapat emas di cabur sepak bola itu seperti sayur kurang garam. Nah, jadi berangkat dari hal tersebut, kami melihat bahwasanya sebenarnya potensi anak-anak muda Kota Mataram, atlet-atlet Kota Mataram di cabur sepak bola itu luar biasa besar. Itu terbukti bahwasanya atlet-atlet kita banyak juga yang dipakai di daerah-daerah lain, di kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak berjalan dalam hal ini, yaitu pemantauan seleksi atlet, sehingga atlet-atlet yang terbaik justru tidak terpantau. Seperti itu. Berangkat dari hal tersebut, kami melakukan sebuah kegiatan, yaitu gala kelurahan, sehingga semua potensi-potensi terbaik anak-anak muda Kota Mataram di sektor sepak bola dari tingkatan yang paling kecil, dari lingkungan kelurahan, semua terpantau. Jadi kami mengadakan di 50 kelurahan di seluruh Kota Mataram, lalu ada juga tim pemandu bakatnya, talent scoutingnya, yang akan melihat potensi-potensi tersebut hingga seluruh kelurahan yang ada di Kota Mataram. Dan insya Allah kalau seperti itu, mudah-mudahan harapan kami adalah bahwasanya nanti emas di sektor sepak bola pada ajang Porprov yang rencananya akan diadakan di bulan November yang mendatang bisa terwujud dan bisa kami raih gitu. Bisa terwujud, diraih, dan kita benar-benar ya Kota Mataram bisa merasakan bahwa oke, menang dengan sebuah euforia yang sangat luar biasa. Begitu. Karena kita tahu bahwa olahraga sepak bola, cabur sepak bola ini kan adalah olahraga rakyat. Betul. Bang, ya? Betul. Jadi animo masyarakat, begitu besarnya. Betul, kan? Betul. Yang menarik nih Bang, apa masalah yang mendasar sehingga teman-teman ya yang sebenarnya potensi di cabur sepak bola ini tidak termonitoring dengan bagus? Yang pasti syarat sebuah olahraga atau bakat-bakat terpendam yang belum terlihat itu muncul, salah satunya event kegiatan. Oleh sebab itu kami insya Allah mulai sekarang dan selanjutnya akan menjadikan kegiatan ini kegiatan rutin, sehingga apabila kegiatan terus berlangsung, terus ada, insya Allah ya berkesinambungan, insya Allah bakat-bakat terpendam yang sebelumnya tidak pernah terlihat, tidak pernah terekspos, akan terlihat di permukaan. Seperti itu. Jadi memang mungkin sebenarnya dari dulu sudah cukup baik pengembangan sepak bola, mungkin perlu penyempurnaan, yaitu dengan cara rutin mengadakan kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat. Itu sih yang menarik Bang, ketika kita bisa melihat cabang olahraga sepak bola ini kan sebagai olahraga rakyat. Betul. Kemudian dari dulu ya, mungkin anak muda banyak yang kapan nih ya event-event sepak bola antar kelurahan. Kalau misalkan di mahasiswa kan banyak yang ngadain, mahasiswa paguyuban misalkan ngadain event-event olahraga antara paguyuban dan sebagainya. Antara kelurahan di Kota Mataram kok nggak pernah ada. Nah itu yang sebenarnya dinantikan ya, apalagi pasca pandemi COVID-19 seperti ini gitu kan. Kalau kita melihat Mas, ini menjadi satu hal yang menarik ya, kita berbasis teritorial kelurahan seperti itu. Kalau kita melihat misalnya contoh di setiap liga-liga besar di dunia sekalipun, itu selalu berbasis wilayah. Misalnya contoh Liverpool ya, Liverpool itu kan dari kota Liverpool, berarti berdasarkan wilayah daerah tersebut, begitu kan. Manchester United gitu kan, ada Manchesternya dari daerah Manchester, dari kota Manchester. Nah, seperti itu pula yang akan kami kembangkan olahraga sepak bola ini di Kota Mataram. Misalnya Tanjung Karang, Kekali dan lain sebagainya. Semua itu berdasarkan wilayah masing-masing. Nanti perkara pada saat ini sudah berkembang, ternyata ada juga pemain-pemain di luar wilayah tersebut ingin mengekspresikan diri menjadi bagian dari klub, itu tidak ada masalah. Yang penting kompetisinya bisa berjalan terus, berkesinambungan, sehingga bakat-bakat yang seperti tadi saya bilang, bakat-bakat terpendam bisa terus muncul di permukaan. Seperti itu. Itu yang paling penting Bang. Eventnya berkesinambungan. Ya, eventnya betul. Itu semacam buah semalakama. Ya. Karena kita kalau lihat ya, federasi lah misalkan di nasional misalkan, atau enggak di daerah lah. Ujian terberat
dari setiap federasi pengelola itu adalah bagaimana melanjutkan betul. program dari pimpinan sebelumnya misalkan ketua sebelumnya misalkan. Nah, komitmen dari KONI Mataram untuk misalkan Harum Cup ini ada Harum Cup keduanya ada Harum Cup tiganya gitu, supaya memang anak-anak muda, bibit-bibit muda ini selain mereka terfasilitasi juga nantinya potensi yang mereka tersalurkan gitu loh. Insya Allah, yang pasti kami juga sudah merancang ini bahwa ini nantinya akan menjadi sebuah event tetap setiap tahunnya ya, sehingga apa yang tadi disebut berkesinambungan itu bisa tetap terwujud. Yang pasti memang kita tantangan kita adalah bukan pada saat bagaimana membuat sebuah kegiatan, cuman bagaimana kegiatan itu bisa tetap terlaksana hingga pencarian bibit-bibit itu tidak terputus seperti itu ya. Jadi memang yang dibutuhkan adalah istiqomah kita ya. Istiqomah kita itu yang paling penting. Memang istiqomah itu akan ada apabila memang kita sudah memiliki niat kan, bahwa niat kami adalah betul-betul ingin mengembangkan sepak bola di Kota Mataram, ingin mengembangkan olahraga secara keseluruhan di Kota Mataram, sehingga dari niat itu munculnya istiqomah gitu kan, bahwa kita harus tetap bertekad untuk tetap melanjutkan apa yang baik, kita lanjutkan apa yang kurang kita sempurnakan kembali untuk perkembangan olahraga di Kota. Benar. Jadi ini teman-teman semua, untuk seluruh pecinta olahraga ya Kota Mataram, ini adalah komitmen dari Ketua KONI kita yang baru ya, bahwa olahraga sepak bola dan seluruh cabur yang lainnya akan terus dikembangkan sehingga Kota Mataram bisa menjadi kiblat dari lahirnya atlet-atlet potensial di Nusa Tenggara Barat. Ini menjadi sesuatu hal yang selalu kita harapkan, Bang. Selain itu juga, Bang, berbicara tentang cabang olahraga sepak bola misalkan, ada relasi, Bang, ada keterkaitan antara monitoring bibit yang ada di daerah dengan kemungkinan Kota Mataram mengirim atlet untuk ke nasional. Ini semacam sebuah harapan dari masyarakat Kota Mataram secara keseluruhan, bahwa kapan anak NTB lah misalkan, kalau kita kan di atletik ada Zohri, itu spirit semangatnya, animonya luar biasa gitu. Apalagi misalkan kalau ada anak muda Kota Mataram yang masuk di skuad tim nasional Indonesia, itu biasa. Kayaknya udah jadi headline itu di media-media itu kayaknya. Yang pasti semua itu bukan hal yang mustahil ya, bukan hal yang mustahil untuk terwujud selagi istiqomah dari kita semua, bukan hanya KONI sebagai induk organisasi olahraga, tapi juga masyarakat sekitar secara keseluruhan untuk bersama-sama bahwasanya olahraga ini adalah suatu hal yang penting gitu, bukan hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Kita lihat banyak sekali atlet-atlet yang menjadi besar dengan olahraga, menjadi orang terkenal dengan olahraga, malah secara materi menjadi orang yang berada itu karena olahraga ya. Jadi olahraga sudah tidak lagi dipandang sebelah mata dalam hal ini. Untuk itu memang diperlukan penjenjangan ya, dari klaster yang paling kecil, yaitu dari lingkungan, kota, lalu provinsi hingga nasional. Itu perlu dengan sepenuh hati ya, entah itu pemerintah, dalam hal ini kepanjangan tangannya adalah KONI di setiap kota kabupaten, maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya, Bang, kalau saya pribadi melihat berkembangnya atau yang menentukan berkembang tidaknya olahraga di suatu daerah itu, menurut saya bukan hanya soal pengelolaan, bukan hanya soal keberlanjutan itu saja, tetapi juga yang paling menarik nih, Bang, mungkin banyak juga bisa diwakili, ini mewakili teman-teman semua. Banyak yang bertanya, Bang, kalau jadi atlet sejahtera nggak? Jadi jangan sampai misalkan kalian ketika jadi atlet atau ini untuk anak-anak muda yang masih atau remaja masih di SMP, SMA, mereka jangan nanti berpikir, nanti kalau jadi atlet nggak sejahtera, masa depan suram gitu. Nah, komitmen dari KONI Mataram. Yang pasti begini, yang pasti kami di KONI yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, baik itu daerah
di kabupaten maupun kota dan provinsi, kami berusaha sedapat mungkin ingin atlet sejahtera. Sebagai contoh, kami di KONI Kota Mataram, alhamdulillah bahwasanya setiap tahunnya, ini udah jalan ke-3 tahun sejak masa periode kami di KONI Kota Mataram mengadakan pelatda. Jadi event pelatda itu nanti di pelatda atlet-atlet dikumpulkan. Mereka juga mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, yaitu berupa honorarium dan lain sebagainya, yang itu akan disiapkan untuk event-event kegiatan keolahragaan. Misalkan kemarin di PON, ya di PON itu ada pelatda sebelumnya, yaitu selama 2 tahun, ya selama 2 tahun atlet-atlet dikumpulkan untuk dalam rangka mempersiapkan PON tersebut. Dan kami lalu ada pelatda, ada pekan olahraga provinsi, di mana kami juga sudah 3 tahun menyiapkan atlet-atlet terbaik kami. Itu yang kedua. Lalu kami juga di KONI Kota Mataram ingin mendorong bahwasanya olahraga itu harus menjadi sebuah industri. Syarat olahraga itu berkembang adalah olahraga itu menjadi industri. Bisa kita lihat di negara-negara maju, ya. Di negara maju misalnya sepak bolanya, ya. Bagaimana sepak bola itu bisa menjadi komoditi yang luar biasa, bukan hanya olahraganya sebagai sebuah sport, tapi olahraga sebagai sebuah bisnis, gitu kan, sebuah bisnis. Para sponsor beramai-ramai masuk, ya, seperti itu. Atlet sangat dihargai, jadi bukan mustahil lagi seperti yang kita lihat atlet-atlet internasional bayarannya gede sekali. Malah banyak orang yang berpikir lebih baik jadi atlet daripada jadi pegawai atau jadi pengusaha. Tapi saya yakin bahwasanya dengan semakin berkembangnya kita di sini, insya Allah suatu saat olahraga di Indonesia maupun di Kota Mataram akan menjadi sebuah industri yang sangat luar biasa besar. Itu yang saya perhatikan, Bang. Ketika kita melihat olahraga ini sebagai sebuah industri, ini menarik. Ini menarik untuk menjadi sebuah bukan hanya sebagai harapan, ya, tetapi hal yang harus kita laksanakan. Karena kalau kita lihat misalkan, ya, di luar negeri seperti yang Abang bilang bahwa olahraga itu menjadi industri. Kita bisa melihat potensi-potensi itu ketika mereka diberdayakan dan juga mendapatkan, ya, gaji yang setimpal. Itu menjawab, ya, kekhawatiran dari teman-teman kalau kami jadi atlet misalkan, jangan sampai nanti hari tua kami udah akhirnya udah jadi PNS aja dah. Ya, apa jadi atlet udah menguras tenaga, menguras pikiran, ya, udah menguras waktu, tapi yang kami dapatkan hanya seperti ini. Karena banyak, Bang, contoh, ya, bukan hanya mungkin di Kota Mataram, ya, di banyak daerah di Indonesia, ya, bahkan menjadi atlet nasional. Mereka ketika sudah masuk di masa pensiun itu tidak mendapatkan penghargaan dari negara, padahal dapat medali emas misalkan di SEA Games, di Olimpiade misalkan. Ini pandangan Abang seperti apa? Ya, yang pasti ini PR kita bersama, ya. Ini PR kita bersama, tapi alhamdulillah saya melihat bahwa dari tahun ke tahun penghargaan atau apresiasi terhadap atlet itu semakin tinggi, gitu, semakin tinggi. Misalkan kemarin kami di KONI Kota Mataram, ya, atlet-atlet peraih medali, gitu ya, di Pekan Olahraga Nasional, kami juga memberikan bonus, ya, memberikan bonus yang setimpal. Lalu bagi atlet-atlet yang membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya mungkin bisa dimasukkan ke sektor instansi kepemerintahan. Ya, kami sekarang lagi banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan baik itu swasta dan lain sebagainya untuk mengadakan sebuah event-event. Jadi tidak lagi event keolahragaan menjadi beban utuh pemerintah seperti itu. Jadi kami mengetahui bahwasanya perusahaan-perusahaan baik itu swasta dan lain sebagainya perlu mengiklankan diri. Dan salah satu iklan yang terbaik itu adalah olahraga, terutama sepak bola. Bayangin, Mas bisa bayangin nih, kalau laga kelurahan seperti yang kami adakan saat ini, pemainnya saja minimal 20 kali 50, berarti ada 1000 orang, gitu kan? Ada 1000 hanya dari pemain saja.
belum lagi official. Kita belum bicara supporter ya. Ini baru official. Dan seperti mana yang kita ketahui bahwasanya setiap kegiatan pertandingan sepak bola itu pasti mendatangkan massa yang besar, ya kan? Apalagi ini liga kelurahan. Ini kelurahan saya lagi main, wah, saya harus nonton nih. Jadi yang paling depan seperti itu kan. Jadi yang paling depan. Nah, ini sebuah potensi yang cukup besar di mana perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun BUMD maupun apapun bentuknya coba mengiklankan diri. Saya orang periklanan, alhamdulillah. Jadi mungkin kita tahulah apa yang diharapkan oleh sponsor sehingga mau membiayai sebuah event kegiatan seperti itu. Bayangin, ini kan pasar yang luar biasa gede gitu kan. Daripada harus beriklan dengan media-media yang mahal gitu kan, bisa dengan membiayai mensupport sebuah kegiatan. Pasarnya sudah jelas, 50 kelurahan di di seluruh kota Mataram. Jadi tidak ada suatu yang bisa miss gitu ya, karena semuanya kelurahan yang ada di kota Mataram seperti itu. Jadi teman-teman ini menjawab ya, yang menjadi hal yang dikhawatirkan oleh teman-teman, misalkan takut untuk nggak sejahtera jadi atlet, ini udah dijawab oleh Ketua KONI Kota Mataram bahwa ya nanti kalau memang teman-teman punya bakat kemudian bisa memberikan kontribusi besar untuk daerah, ya nanti akan dilibatkan untuk pembangunan daerah. Misalkan bisa jadi PNS juga. Yang menarik Bang, saya bukan hanya masalah kesejahteraannya. Orang mau jadi terkenal bisa jadi artis. Sekarang siapa yang tidak tahu Zohri, seorang Zohri. Kalau pergi ke mall, insya Allah banyak tuh yang minta tanda tangan. Jadi artis itu bukan hanya seperti yang dulu-dulu ya. Banyak orang yang memandang sebelah mata, banyak orang yang meragukan tentang masa depan dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa didapatkan dengan menjadi seorang atlet. Tentunya dengan menjadi atlet yang baik, yang berprestasi tentunya. Nah itu menjadi menarik Bang. Ini Bang, saya sangat tertarik dengan apa yang Abang sampaikan bahwa harus ada pergeseran pandangan kita, pendekatan kita tentang olahraga. Kalau pandangan awamnya dulu, orang itu melihat olahraga itu sebagai sebuah penyaluran hobi saja. Tidak melihat ini sebagai sebuah industri, tidak melihat ini sebagai sebuah peluang bisnis. Ini menjadi menarik betul ya. Kalau ini sekaligus untuk memberikan masukan kepada mungkin ya seluruh ketua KONI, mungkin seluruh Indonesia, ya, kepada seluruh orang yang memangku kepentingan di olahraga, bahwa olahraga ini adalah sebenarnya sebuah industri. Ketika kita mampu kelola dengan baik, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya untuk kesejahteraan para atlet, ya, tetapi juga untuk pendapatan. Agar eventnya terus berkesinambungan, Bang. Jadi banyak stakeholder ya, banyak stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan dengan olahraga ini. Sebagai kita contoh simpel saja, sepak bola ya, sepak bola di situ ada, kalau pelatih, pemain, wasit dan lain sebagainya sudah pasti, tapi ada juga penjual merchandising misalnya, karena di situ ada jersey ya, ada semua sesuatu atribut ya dari tim-tim kebanggaan kita ya gitu kan. Kalau sudah ada fanatisme ya, timnya bermain bagus, baik, ada fanatisme jersey, penjualan merchandise, atribut dan lain sebagainya, itu baru hanya dari penjualan saja, belum sektor-sektor yang lain. Jadi sebenarnya begitu ya, kembali lagi, begitu olahraga ini menjadi sebuah industri, akan banyak sekali stakeholder yang berkepentingan yang bisa mendapatkan benefit dari hal tersebut. Ya, apalagi misalkan seperti Harum Cup ya, yang sedang bergulir sekarang, ada 50 kelurahan, kemudian ada ribuan atlet ya, bersama dengan official, dan tentunya puluhan ribu supporter fanatik dari banyak kelurahan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat potensial apabila kita bisa kelola dengan baik, Bang. Karena tentunya pengelolaan ini menjadi sumbu dari semuanya. Kalau seandainya pengelolaannya tidak bagus ya, mungkin Harum Cup ini bertahan sampai hari ini saja. Ya mungkin ini terakhir ya Harum Cup ya. Tapi kalau pengelolaannya bagus, mungkin nanti akan ada Harum Cup 2, 3 dan lain sebagainya.
kita beranjak Bang dari pembicaraan kita. Sebelum beranjak kita minum dulu aja mungkin. Kita ngopi dulu. Ngopi santai dulu. Iya. Oke. Jadi ini kopi dari Ketua KONI ya. Biar nggak ngantuk ya. Sore-sore gini. Aromanya harum ya. Aromanya harum. Nah, kita lanjut Bang. Oke. Ketika kita melihat Harum Cup ya sebagai sebuah tempat untuk memberdayakan anak muda, atlet-atlet potensial di cabur olahraga. Kira-kira harapannya dari KONI Mataram ya, ketika kita melihat potensi yang ada nih, kan udah beberapa hari nih Bang, kita bisa melihat potensial nggak anak-anak Mataram sebenarnya bisa kita kirim ke nasional? Insya Allah semua itu seperti yang saya bilang tadi bukan hal yang mustahil ya, karena selama ini kita juga belum mengetahui bahwasanya banyak sekali bakat-bakat terpendam yang ada di lingkungan-lingkungan ya, dan saya sangat yakin optimisme bahwasanya hal tersebut bisa terwujud. Yang perlu dilaksanakan adalah kesungguh-sungguhan kita ya, kesungguh-sungguhan kita untuk menjalankan ini semua gitu. Bukan hanya di sektor sepak bola. Kota Mataram misalnya, mungkin banyak yang teman-teman tidak mengetahui bahwa Kota Mataram banyak atlet-atlet potensial. Misalnya di sepeda BMX ada Bagus yang yang sebelumnya saat ini masih di Platnas juga. Yang sebelumnya juga pernah mengharumkan nama Indonesia, bukan hanya Mataram dan NTB, Indonesia di ajang event-event internasional baik SEA Games dan lain sebagainya. Lalu ada juga atlet-atlet kita, misalnya atlet menembak kita mungkin selama ini tidak terpantau ya oleh media. Banyak kegiatan-kegiatan event-event internasional kita dapat loh. Anaknya masih kecil-kecil ya, tapi prestasinya luar biasa besar gitu, luar biasa. Banyak hal ya, itu adalah buah dari kesungguh-sungguhan. Bicara tentang sepak bola, cabur olahraga itu kemudian menjadi familiar di ruang-ruang publik Bang. Kayaknya perlu juga tuh media untuk terus upgrade informasi ya, terus mempublish setiap aktivitas. Karena tentunya peran media ini sangat krusial sebenarnya Bang, sangat penting menurut saya. Karena ketika media misalkan terus menerus ya mempublish segala aktivitas, kemudian prestasi, kemudian kesejahteraan, itu penting tuh. Kesejahteraan dari para atlet, akhirnya nggak ada orang yang berpikiran bahwa udah nggak usah sih, nggak ngapain masuk di olahraga nanti nggak mensejahterakan. Itu kan perlu untuk digeser pemahaman yang seperti itu. Jadi memang kami selama ini di KONI Mataram berusaha menjalankan sebuah organisasi ini dengan kekinian. Dengan kekinian itu ada faktor media di sana, entah itu media sosial, entah itu media konvensional dan lain sebagainya, agar atlet-atlet kita merasa bangga. Itu yang pertama. Kalau dia nggak dikenal, bagaimana merasa bangga? Nah, iya kan. Salah satunya seperti ini nih. Di podcast, di upload di media sosial, di upload di YouTube dan lain sebagainya, sehingga banyak atlet-atlet kita yang sebelumnya banyak yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi sehingga ada rasa kebanggaan menjadi seorang atlet, menjadi terkenal. Saya rasa lumrah, semua manusia pengen juga terkenal seperti itu kan. Atlet-atlet juga seperti itu. Begitu dia terkenal, begitu mereka terkenal, berarti ada mereka merasa dihargai sebagai seorang atlet seperti itu. Benar-benar. Jadi teman-teman semua, salah satu bagian dari branding kepada para atlet ya, salah satunya melalui podcast seperti ini. Berarti ke depan berarti kita harus ngundang atlet nih Bang di podcast ini. Berarti perlu ada komunikasi khusus. Kita nanti sortir lah mana atlet yang berprestasi di Kota Mataram, biar nanti kita undang di podcast kita ya, kita ajak diskusi ya, supaya anak-anak muda ini dia tidak stagnan pikirannya tentang atlet. Karena mereka juga khawatir, seperti yang selalu saya sampaikan Bang, mereka khawatir bahwa ketika kami masuk di olahraga, jadi atlet, kesejahteraan nggak ada. Dan Bang, yang paling banyak juga ketika mereka cedera Bang, ya, ketika mereka cedera dan dalam tanda kutip, mohon maaf Bang, misalkan mereka sampai diamputasi atau sampai beberapa tahun nggak bisa lagi masuk di dunia olahraga.
Komitmen dari daerah untuk menanggulangi atau membersamai mereka itu seperti apa, Bang? Soalnya mereka takut setelah kami jadi atlet, kami udah berdarah-darah untuk daerah. Betul. Setelah kami cedera, kami nggak lulus sama daerah. Banyak, banyak juga yang berpikiran seperti itu, Bang. Yang pasti itu kembali lagi di komitmen kita ya, komitmen kita bahwasanya kita memberlakukan atlet itu bukan pada saat butuhnya saja, pada saat butuhnya, pada saat sudah meraih misalnya emas di event bergensi olahraga, baru kita sanjung-sanjung, begitu sudah habis masanya tidak ada diperhatikan. Kalau memang niat kita memang betul-betul ingin mau mengembangkan olahraga, ya ada idealisme yang di masing-masing jiwa seseorang, misalnya jiwa saya atau atlet atau pelatih atau insan-insan olahraga yang lain ingin mengembangkan olahraga, saya yakin hal tersebut tidak perlu diragukan lagi, ya kan. Begitu cedera ya, kita tetap memperlakukan atlet-atlet tersebut selayaknya mereka adalah seorang pahlawan bagi daerah kita. Atlet adalah seorang pahlawan untuk daerah karena sudah mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama negara. Jadi harus diberikan apresiasi, ya, penghargaan yang luar biasa dari daerah kepada mereka. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat penting, Bang. Kita di beberapa cabang olahraga tuh susah berkembang sebenarnya, Bang. Di beberapa cabang olahraga, kan Indonesia ini kan selalu dikenal dengan cabang olahraga bulu tangkis, ya. Apalagi sekarang lagi Uber sama Thomas Cup, ya. Kalau nggak bulu tangkis ya Indonesia nggak ada juaranya tuh di bidang yang lain. Ya. Kemudian di olahraga misalkan timnas U23 sekarang misalkan, ya. Di umur kelompok 23, kita juga dibantai kemarin tuh sama Vietnam. Itu pesimisme yang seperti itu tuh kadang nggak bisa kita bendung di ruang-ruang publik, Bang. Karena apa ya, seperti yang Abang bilang tadi, sedikitnya komitmen, ya. Kemudian mindset dari para pengelola ini yang sebenarnya harus diperbaiki. Kadang kita stagnan pada pikiran bahwa olahraga itu sebuah hobi saja, tanpa berpikir bahwa olahraga itu adalah industri. Nah ini sesuatu hal yang harusnya kita reduksi secara bersama. Dan salah satunya itu tugas dari KONI Kota Mataram pastinya. Bukan tugas KONI, tapi tugas kita secara keseluruhan. Tugas podcast bicara santai juga. Ini masalah ini mungkin tidak bakal bisa terselesaikan hanya oleh satu elemen saja. Jadi ini adalah PR kita bersama. Memang dengan berkembangnya industri olahraga pada saat ini, memang diperlukan hal-hal yang bersifat teknis juga diperlukan. Bagaimana manajemen sebuah sistem keolahragaan dengan baik, dari hal yang paling detail sekali. Kalau kita lihat misalnya, kenapa negara maju itu sektor olahraganya luar biasa sekali terhadap prestasi. Itu karena memang mereka mampu memanajemen segala hal itu dengan sempurna, bisa kita bilang begitu. Dari sektor manajemen cabang olahraganya, dari pelatihnya, pembinaan usia muda, dari kecil sudah diperhatikan hal-hal tersebut. Jadi untuk membentuk sebuah atlet yang berskala internasional itu tidak bisa instan. Misalkan seperti China, Tiongkok, itu salah satu kekuatan olahraga dunia sekarang. Karena apa, sistem pengelolaan dan sistem manajemen yang bagus pula. Kita bisa lihat ya, Bang, ya, kalau di Cina itu banyak sekali viral di media-media. Kalau anak-anak di Indonesia itu mereka ketika mereka SD itu udah lagi kursus bahasa Inggris, kursus matematika, kursus berlatih. Kalau di Cina itu udah berlatih mereka gitu. Jadi memang ada sistem pengelolaan yang matang. Kemudian kesadaran sebenarnya, kesadaran bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan. Kan kalau di Indonesia ini kan anaknya nggak suka matematika tapi dikursusin matematika. Padahal anaknya suka sepak bola, ya harusnya kan dia diarahkan sesuai dengan potensinya, gitu kan, diarahkan sesuai dengan bakatnya. Nah, kalau di Mataram, Bang, pembinaan bakat muda, udah ada atau sudah gimana? Sudah banyak nggak, Bang? Sudah banyak. Kita banyak sekali pembinaan usia dini. Itu kita mulai dari jenjang yang paling kecil, yaitu sekolah dasar. Kita melihat bibit-bibit atlet
calon-calon atlet gitu ya, calon-calon atlet berpotensi, sehingga kita arahkan. Lalu apabila prestasinya bagus, kita juga tunjang dengan kita memfasilitasi dengan masuk sekolahnya dan lain sebagainya, itu tetap kita laksanakan. Misalkan ada nih atlet dari jenjang sekolah dasar, dia sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan menjuarai beberapa daerah, kita akan bantu sampai dengan mengarahkan mereka akan sekolah di mana, seperti itu. Kita akan memberikan rekomendasi. Kebetulan KONI Kota Mataram juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk merekomendasi atlet-atlet berprestasi untuk masuk di sekolah-sekolah olahraga atau sekolah unggulan, seperti itu. Ini penting Bang, ini penting untuk memberikan informasi kepada orang tua, ya para bibit-bibit muda ya, usia dini ini, supaya mereka tidak berpikiran bahwa nanti kalau mereka olahraga nanti nggak bisa baca nanti iya kan? Iya, betul. Nanti nyampe sana nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu juga kan? Kan betul. Kebanyakan juga atletika kayak gitu Bang. Betul. Ya, mereka jago di bidangnya ya, gocek lah misalkan sepak bola, tapi nggak bisa bahasa Inggris misalkan. Kadang kan seperti itu sukanya. Ya nanti pas komunikasi sama wasit misalkan iya semua aja. Tahu-tahunya kasih kartu merah. Tadi ada satu hal yang menarik yang tadi Mas Yusril sampaikan, bahwasanya kalau kita melihat di negara maju misalnya China, Amerika dan lain sebagainya, pembinaan atlet itu kan dari usia dini. Kita juga pun di situ seperti di Indonesia juga seperti itu. Cuman yang terpenting adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang baik ya untuk para calon atlet tersebut. Sekarang saya tanya, bagaimana mungkin ada orang punya cita-cita atlet ya, menjadi seorang atlet? Kan kalau kita tanya nih anak kecil, mau cita-cita jadi apa? Dokter, pilot dan lain sebagainya kan. Jarang yang kita tanya cita-citanya jadi atlet. Nah, itu berarti kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang menarik bagi anak kecil untuk bisa berorientasi menjadi atlet. Salah satunya peran media, seperti yang tadi, peran media. Tapi sekarang sudah mulai banyak nih orang melihat cita-citanya jadi apa? Jadi Cristiano Ronaldo, jadi Messi, seperti itu kan. Berarti ini ada peran media yang sangat luar biasa besar, sehingga membentuk karakter lingkungan dan persepsi masyarakat, seperti itu. Itulah yang perlu kita ciptakan, gitu kan? Kita ciptakan dengan penghargaan dengan atlet, dengan peran media yang luar biasa, dengan peran lingkungan, pemerintah dan lain sebagainya, sehingga atlet itu pekerjaan menjadi sebuah atlet itu dipersepsikan menjadi suatu hal yang luar biasa, sehingga banyak nanti ke depannya anak-anak kita bercita-cita menjadi atlet. Nah, kalau sudah itu terwujud ya, dari kecil sudah bercita-cita jadi atlet dengan pembinaan yang baik, dengan dipoles yang baik oleh lingkungan, masyarakat, baik itu pelatih, cabang olahraga dan lain sebagainya, insya Allah pasti akan menjadi atlet dunia. Ya. Ini persoalan mindset. Itu mindset. Ini persoalan mindset. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang pengelola kita punya cara berpikir yang kaku gitu kan, melihat olahraga ini sebagai hanya sekedar hobi lah, gitu kan, tapi tidak melihat secara detail bahwa ini adalah sesuatu hal yang potensial. Akhirnya kemudian kita desain kita desain olahraga ini sebagai suatu hobi tapi eksklusif. Nah, itu hobi yang menghasilkan uang gitu kan. Kami juga di KONI Kota Mataram berusaha menjadikan sebuah olahraga itu bukan hanya sebuah pertandingan, tapi harus memiliki nilai entertain yang tinggi. Jadi kami ke depannya, dan udah beberapa kali kita gagas juga, bahwasanya kegiatan-kegiatan keolahragaan itu tidak hanya kita laksanakan di tempat-tempat khusus, misalnya di gelanggang ya, tapi kita adakan di tempat-tempat publik, misalnya mall misalnya ya, lalu lapangan-lapangan umum Sangkareang, alun-alun dan lain sebagainya misalnya, sehingga masyarakat lebih menjadi dekat dengan olahraga. Ya, tanpa itu semua saya yakin yang akan menjadi atlet pasti orang tuanya atlet. Kalau seperti itu, kalau kita sudah berusaha mendekatkan, jadi semua masyarakat akan menjadi aware, bisa menjadi tertarik untuk menjadi bagian dari olahraga itu, yaitu misalnya menjadi atlet atau pelatih dan lain sebagainya. Begitu. Ini berbicara tentang atlet lagi, Bang.
yang kurang juga di kita, Bang. Mm-mm. Atau mungkin ini bisa dikoreksi, Bang. Ya. Di Kota Mataram, pelatih kita gimana, Bang? Pelatih kita Potensial. alhamdulillah potensial. Misalnya di SEA Games ini saja ya, di SEA Iya. Games yang sedang Di Hanoi ini? Di Hanoi ini, Hmm. alhamdulillah kita ada mengirim pelatih terbaik kita. Misalnya Oke. Agus Salim di bola voli, Di bola ya. voli. Lalu ada Bimo di menembak. Walaupun kita belum bisa mengirimkan atlet kita, tapi pelatih kita dipercaya untuk melatih timnas dari kota kabupaten yang lain di seluruh Oke, Indonesia. oke, Berarti oke. kan pelatih kita dipercaya tuh. Artinya kita sebenarnya di Kota Mataram ini tidak kekurangan sumber tidak daya. kekurangan, tidak kekurangan. Tidak kekurangan sumber Tidak daya. kekurangan. Yang kurang ya mungkin ya. Ya. Perlu ada perbaikan pengelolaan saja. Iya. Oke, Seperti pengembangan itu. pengelolaan, Pengembangan, pengemasan. penyempurnaan. Iya. Itu menarik, Bang, masalah olahraga yang kemudian di-entertainkan. Ya, Ini bentuk itu dia. kemasan yang Kemasannya. harusnya mungkin lebih ke milenial, Iya, ya, betul, misalkan betul. kemudian lebih menyentuh seluruh elemen masyarakat. Ya, Oke. Itu seperti yang tadi saya sampaikan. Memang ke depan olahraga akan menjadi sebuah industri. Dengan menjadi sebuah industri perlu ada entertain yang baik. Benar. Sehingga menarik minat masyarakat menjadi bagian dari olahraga itu, entah itu menjadi penonton, menjadi pemain, menjadi pelatih dan lain sebagainya. Kalau itu sudah berkembang, insya Allah kita akan bisa melahirkan atlet-atlet bertaraf nasional dan internasional. Iya, Seperti bertaraf nasional dan Nah. internasional. Dan tentunya ketika kita ingin mencapai itu semua, Bang, untuk kita bisa menghasilkan atlet yang berkaliber internasional, tentunya pengelolaan kita juga harus Iya. ya berstandar internasional lah, Bang, gitu juga. manajemennya harus Iya. dengan profesional. Benar. Ya. Dari hal yang paling detail, paling kecil itu harus disusun dengan rapi, ya, berjenjang, Mhm. dan yang pasti konsisten. Yang pasti itu konsisten. Itu catatan dari Ketua KONI Kota Mataram. Terakhir, Bang, Yes. untuk closing Ya. buat teman-teman semua di podcast ini, ya, supaya mereka punya mindset baru tentang Ya. olahraga. Ya. Kemudian harapan Abang Ya. sebagai ketua KONI Mataram Mm-mm. agar olahraga ya bukan menjadi sebuah racun di ruang-ruang publik, tapi ini menjadi sebuah hobi yang potensial untuk seluruh masyarakat bisa masuki dan rasuki. Silakan, Bang. Pesan saya juga buat anak-anak muda Kota Mataram terutama, yang pasti mari kita bersama mengisi hari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya olahraga. Karena olahraga bukan saja sekarang sebagai sebuah hiburan semata untuk menyegarkan badan kita, untuk menjaga kebugaran, tapi olahraga juga bisa menjadi sebuah prestasi. Anda tidak perlu khawatir menjadi seorang atlet. Anda bisa terkenal seperti Johri. Iya. Anda bisa makmur seperti David Beckham. Oh, iya. Ya, dan Anda bisa terkenal juga seperti Raffi Ahmad. Seperti itu. Jadi semua hal bisa dicapai dengan menjadi seorang atlet. Jadi mari kita mengisi kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan positif keolahragaan. Apabila memang diyakini bahwa memiliki bakat di situ, mari kita bisa juga kita mengharumkan daerah kita tercinta melalui sektor olahraga, yaitu menjadi atlet atau pelatih. Seperti itu mungkin pesan saya. Oke. Jadi teman-teman semua, itu ngobrol santai saya dengan Ketua KONI Mataram. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan kontribusi pikiran baru kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman semua di podcast Bicara Santai ini, supaya kita punya pikiran baru tentang apa sih ya, dan kenapa kita harus menjadi seorang atlet. Sepenting apa sih kita menjadi seorang atlet ya? Ya. Dan apakah menjadi seorang atlet itu bisa benar-benar memberikan kemakmuran bagi kita? Tadi komitmen dari Ketua KONI Kota Mataram ya, bahwa jangan khawatir ketika menjadi atlet, kesejahteraan itu bagian dari hal yang mereka prioritaskan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Amin. Ya, dan ini bisa menjadi role model ya, dari pikiran para pengelola olahraga di Indonesia, bahwa olahraga ke depan harus menjadi sebuah industri, bukan hanya sebagai sebuah hobi. Ya, saya Yusri Iza Mahendra, teman-teman semua, bersama dengan Bapak dari atlet Kota Mataram ya, menyampaikan ya salam hangat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpikir, dan kita semua dijaga dalam sehat
ya secara fisik. Amin. Sebelum saya tutup teman-teman, ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai Bang, buat abang saya ya. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Ini apa namanya, souvenirnya dari Oni Kreatif Bang. Oh. Jadi OC Plakat, tempat pembuatan piala plakat di Oh. Kota Mataram. Oh iya. Jadi ini sangat recommended buat teman-teman ketika ingin ngadain event kemudian nyari plakat atau piala, cari aja di tempat ini. Nanti kontaknya saya cantumin di video teman-teman semua ya. Jadi ini Bang ada souvenir ya, cenderamata dari podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Bang. Oh iya. Mudah-mudahan ini awal dari podcast kita selanjutnya. Ya Abang terus berbagi ilmu, ya Siap. pengalaman, Siap. dan tentunya pemahaman Siap. kepada anak muda Kota Siap. Mataram tentang olahraga, Siap. tentang bisnis. Bisnis. Ini ke depan kita nanti Besok. buat podcastnya tentang bisnis ya. Tentang bisnis, oke, Iya. siap. Siap Bang, ini bisa Ya, diterima terima Bang. kasih. Ini dari podcast Keren nih. Bicara Santai. Oke. Ya, terima kasih Mas Yusril. Keren nih ini ya. Oke, Nah. see you next time teman-teman, kembali lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Bang. Ya, siap.